Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen Satu Hari Satu Hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 2781. Hadisnya tentang membeli barang yang sudah dihibahkan. An Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu qala hamaltu ala farashin fi sabilillahi fabta'ahu aw fa'adha'ahu allazi kana indahu fa'aradtu an ashtariyahu wa zannantu annahu ba'ihu birukhsin fa'asa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la tashtarihi wa in bidirhamin fa innal aida fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi ghaihi. Dari Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku memberi seseorang kuda untuk digunakan di jalan Allah. Lalu orang itu menjualnya atau tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali dan aku kira dia akan menjualnya dengan murah. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, janganlah kamu membelinya sekalipun dengan harga 1 dirham, karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali hibahnya, pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali mutahannya. Pesan hadis, tidak boleh membeli barang orang yang sudah Anda hibahkan kepada orang lain, walaupun orang itu tidak memanfaatkannya sebagaimana Anda inginkan. Anda tidak perlu khawatir kehilangan pahala hibah jika orang itu tidak memanfaatkannya, karena segala perbuatan tergantung niatnya. Jika Anda berniat ikhlas lillahi ta'ala saat menghibahkan hal itu kepada seseorang, maka insya Allah amalan itu akan tercatat sebagai pahala untuk Anda. Jadi ini adalah di mana hadis dari baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab. Jadi dikisahkan di sini adalah Sayyidina Umar ini memberikan suatu hibah, yaitu hibah itu pemberian kepada orang yang setara kedudukannya atau hartanya kepada orang lain. Jadi misalnya seorang itu kaya dan orang ini juga kaya. Jadi ketika orang kaya itu memberi satu dengan yang lain, maka itu dinamakan hibah. Tapi hukumnya itu masih masuk hukum ke sedekah. Gitu. Nah, ketika Sayyidina Umar ini menghibahkan kuda kepada seseorang, yang niatnya kuda itu pengen Umar itu memberi kepada orang itu untuk digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu diberikan kuda, dia malah menjualnya. Tidak seperti yang Umar inginkan, kuda itu diberlakukan atau dimanfaatkan sebagaimana yang Umar niatkan. Jadi Umar itu menghibahkan kudanya itu diniatkan untuk agar kudanya itu bisa digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman orang yang dikasih ini, orang yang dihibahkan ini, dia tidak melakukan seperti yang Umar inginkan. Malah kuda yang dikasih dari Umar itu kepadanya, dia jual sehingga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, sehingga Umar ingin sekali membeli lagi kuda yang telah dibelinya tersebut, dihibahkan tersebut. Dengan cara Umar menggantinya dengan uang kepada orang yang dia kasih itu. Nah, makanya ketika Umar ingin membeli barang hibahannya kembali, yaitu seekor kuda itu, ternyata yang disangka Umar karena itu pemberian dari dia, maka sudah pasti dia akan menjualnya dengan harga murah. Tapi ternyata tidak demikian, malah harganya mahal gitu kan. Nah, sehingga bingunglah Umar. Nah, ketika Umar bingung itu, bertanyalah beliau kepada
baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga diceritakanlah kisahnya itu. Sehingga Nabi bersabda, janganlah kamu membelinya sekalipun hanya dengan harga 1 dirham. Jadi dirham ini adalah jenis mata uang perak, dan itu nilainya sangat rendah. Kalau di kita itu mungkin receh lah, 50 perak, 100 perak. Nah itu nilainya. Kata Nabi, jangan kamu membeli sekalipun dengan harga 1 dirham. Jadi jangan kita membeli barang yang sudah kita hibahkan walaupun harganya murah. Karena apa? Ketika kita membelinya lagi, sudah pasti pahalanya pun akan tergantikan dengan harga yang telah kita berikan kepada hasil hibahan itu. Nah makanya Nabi bersabda kepada Umar bahwa janganlah sekalipun kamu membelinya dengan harga 1 dirham. Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali hibahnya, pemberiannya, seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Jadi ketika itu dilakukan, sungguh sangat hina sekali pahala yang telah Allah berikan kepada orang yang telah menghibahkannya itu. Bahkan Nabi di sini mengisyaratkannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Nah, makanya dari pesan hadis ini sangat dijelaskan bahwa ketika kita menghibahkan sesuatu kepada orang lain, janganlah kita memperdulikan apa yang akan digunakan hibahan itu oleh orang lain. Karena apa? Ketika kita memperdulikan itu, ini akan menjadi pertanyaan bagi diri kita, sehingga godaan setan masuklah pada diri kita. Oh, saya menghibahkan ini kan untuk ini, saya menghibahkan ini kan untuk ini. Ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana apa yang kita inginkan. Nah makanya disitulah setan akan masuk untuk menjerumuskan kita, untuk membuat apa yang kita sudah hibahkan itu menjadi kita kecewa dalam menghibahkan barang yang telah kita berikan kepada orang lain. Nah makanya hati-hati ketika kita menghibahkan, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sudah lupakan saja, jangan dipikirkan kembali. Yang penting niat awalnya kita memberi itu apa? Apakah niat karena Allah atau niat ingin disanjung orang, niat ingin dipuji orang, niat ingin dilihat orang? Itu hati-hati. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu seperti keinginan kita memberi barang itu untuk dimanfaatkan sebagaimana keinginan kita. Jadi jangan seperti itu. Karena apa? Orang lain dan kita itu pasti akan berbeda. Gitu. Makanya ditanamkan dalam pada diri kita, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, niatkanlah hanya karena Allah. Karena kalau kita sudah memberikannya karena Allah, kita tidak memperdulikannya lagi barang itu mau digunakan seperti apa. Karena apa? Kita sudah berserahkan diri kepada Allah. Toh ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sudah menjadi hak dia. Dan ketika barang itu digunakan kebaikan oleh dia, akan mendatangkan kepahalanya itu bagi diri orang tersebut dan bagi orang yang memberinya. Nah ketika barang tersebut digunakan dalam keburukan, maka keburukan dari barang itu akan menimpa kepada orang yang diberinya, tanpa memberikan dosa kepada orang yang memberinya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ini kita semakin paham, semakin jelas dengan apa yang telah kita hibahkan itu kepada orang lain. Anggaplah kita membuang kotoran. Apakah pernah kita membuang kotoran itu, kita mikirin, oh tadi makan sate kotorannya ini, oh tadi makan yang enak-enak kotorannya ini. Kan tidak pernah kita pikirkan. Nah maka layaknya lah kita konsepkan dalam kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu hanya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah. Ketika kita memberikan sesuatu, pertanyakan pada diri kita, Allah ridho atau tidak. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila
Apabila ada salah-salah kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.